ma'na wahid minan nuri taktabis takun fi maqamil uns daiman falhamdulillah. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Udkurhu makna wahis. Berzikirlah padanya secara makna dan secara panca indera. Hissun, ya, panca indera. Jadi maksudnya mulut ucapkan. Okay. Telinga dengarkan. Okay. Jadi semua berkaitan dengan panca indera kita memperhatikan. Berarti melihat sesuatu harus ingat Allah, mendengar sesuatu harus ingat Allah, mulut mengucapkan Allah, begitu, ya. Jadi ketika mulut mengucapkan zikir, telinga dengarkan, ya. Itu maksudnya. Jadi secara panca indera itu harus ikut, ya, supaya masuk ke hati, dan juga semua berkaitan dengan diri kita itu ikut berzikir, bukan hanya mulut saja berzikir, ya. Itu awal permulaan mulut berzikir, tapi itu baru awal saja, belum cukup. Okay. Jadi harus diikuti dengan makna. Okay. Dan ini sering diungkit oleh para guru, ya. Seperti Rumi, ya, menyindir sebahagian sufi yang berzikir tanpa memperhatikan artinya, ya, sehingga ada cerita tentang kharbiraf, ya, keledai sudah hilang, sudah pernah saya ceritakan, ya, karena dia ada seorang darwish berkelana mendengar malam ini itu akan ada majlis zikir, jadi dia singgah di sana, titipkan keledainya ke istabel. Istabel itu kandang, ya, kandang binatang. Dan dia ikut, ya, majelis. Karena ada tamu, jadi yang pemimpin zikir itu mengatakan kita harus rayakan. Tapi karena dulu itu para sufi itu miskin, jadi mereka pergi ke istabel melihat ada keledai. Jadi mereka ambil keledai dan disembelih, ya, untuk adakan pesta makan setelah selesai. Jadi penjaga istabal, ya, setelah melihat keledainya disembelih, langsung datang ke majlis untuk memberitahu si, ya, musafir itu sufi darwish. Tapi masuk ke majlis dia sedang berzikir, keledai sudah hilang, keledai sudah hilang, keledai sudah hilang, ya. Jadi pikir, oh dia sudah tahu, karena dia mengulangi terus, keledai sudah hilang. Padahal dalam sufi keledai itu nafsu, ya, artinya nafsu sudah hilang, nafsu sudah tidak ada, ya. Jadi besok pagi selesai semua, sudah dia istirahat semua, siap-siap mau berangkat, cari keledainya tidak ada, dia marah dia. Jadi penjaga istabah mengatakan, semalam saya datang untuk beritahu kamu yang mengatakan keledai sudah hilang. Saya pikir kamu sudah paham, sudah tahu. Ya. Dan ini Rumi menyindir orang yang berzikir tanpa memahami. Ya. Jadi akhirnya dalam sufi jangan berzikir keledai sudah hilang. Ya. Ya. Jadi jangan. Ya, itu sebabnya saya mau jelaskan setiap, ya, sekurang-kurang sebahagian, ya, bahagian dari. Karena makna setiap zikir itu pengertiannya sangat mendalam, ya. Dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh nanti Allah akan bukakan kehalusan ilmu itu. Dan banyak lagi khasiat-khasiat yang lain muncul nanti. Ya. Jadi laksanakan dengan baik insya Allah. Allah membuka pintu ilmu yang halus. Ya.
Jadi jangan berzikir seperti orang yang mengulangi keledai sudah hilang. Ya. Itu sejak zaman Rumi, lebih dari 1000 tahun dulu. Berarti dari dulu sudah ada masalah. Ya, bukan sekarang. Okay. Ya, di dalam Masnawi itu Rumi sering menyindir murid-murid. Ya. Karena murid-murid itu suka mengklaim. Ya, salah satu yang lain disindir itu orang yang ya, sombong. Ya. Jadi digambarkan ya, orang yang suka mengklaim dirinya. Ya. Dia itu mengatakan, saya ini nakoda, tahu nakoda kapal, kapten kapal, ya nakoda, tahu nakoda, nakhuda dalam bahasa Parsi. Tidak ada Tuhan, karena ceritanya pernah terjadi kapten kapal itu ya diminta tolong oleh anak kapal, anak buahnya, karena menghadapi badai besar. Ya. Jadi kapten mengatakan, saya bukan Tuhan, nakhuda. Ya. Akhirnya menjadi nakoda. Ya, yang istilah nakoda. Sebenarnya nakhuda, saya bukan Tuhan. Guru saya ceritakan begitu. Karena asal nakoda itu dari nakhuda. Ya. Khuda itu Tuhan. Ya. Jadi ya, Rumi menyindir orang yang suka mengklaim itu, mengatakan, oh saya ini seorang kapten di atas kapal yang perkasa, di atas lautan yang tidak bertepi, ya. Padahal sebenarnya dia seekor lalat di atas sehelai ilalang, di atas setumpuk kencingnya keledai. Ya. Ini beliau menyindir sufi-sufi yang mengklaim bahwa dia sudah menjadi seorang yang sangat alim, sangat pintar, karena dia tahu cerita, tahu semua tentang sufi, tapi hatinya belum tahu. Ya. Jadi banyak cerita-cerita dalam Rumi itu menyindir sufi-sufi yang suka mengklaim, ya, seperti tentang burung beo yang botak, itu juga pernah saya ceritakan. Ya. Beliau banyak sekali menyindir sufi-sufi yang suka mengklaim. Ya. Jadi ambillah pelajaran dari sana, jangan pernah mengklaim. Ya. Rasakan. Nabi sudah menetapkan itu, man lam yadzuq lam ya'lam. Barang siapa belum merasakannya, belum tahu. Ya. Jadi ingin rasa, bukan ingin ya, diketahui orang, bukan ingin begini begitu. Ya. Jadi ketika berzikir itu harus begitu, perhatikan artinya, jangan perhatikan orang. Ya, banyak berzikir, tapi hanya untuk menunjukkan pada orang lain dia sangat tenggelam dalam zikir. Tapi sebenarnya tenggelam dalam orang lain. Ya, karena ingin menunjukkan dia sungguh-sungguh berzikir, tapi sebenarnya tidak. Ya. Jadi banyak yang begitu. Jadi harus perhatikan yang benar, ya, apa yang kita zikirkan. Ya. Makna wahis. Kalau begitu, ya, minan nuri taktabis, ya, bisa dapat cahaya. Ya. Kalau ada makna, ada cahaya. Ya. Jadi berarti secara panca indera pun ada maknanya. Ya. Disitulah bisa dapat menggenggam sedikit cahaya. Dan tentang cahaya ini di sini, karena Allah sudah tunjukkan dalam Quran mengatakan ketika ahli surga ditentukan masuk surga, ya, mereka dalam perjalanan ke surga, orang-orang yang ditentukan masuk neraka itu memanggil. Itu ayat Quran. Torehlah kepada kami, supaya kami bisa dapatkan sedikit cahaya. Ahli surga dalam perjalanan mengatakan, kembalilah ke dunia, di sana ada cahaya untuk kalian. Itu menyindir juga, karena sudah tidak bisa kembali.
Berarti sebelum kita menghadapi kiamat, yaitu kiamat kecil, ya, meninggal, ataupun kiamat besar, yaitu waktu kebangkitan, harus kita dapatkan cahaya dulu sebelum itu. Matilah sebelum mati, ya. Dapatkan cahaya sebelum kehilangan cahaya. Jadi sekarang, ya. Itu maksudnya ayat itu. Ya. Dan juga Allah sudah isyaratkan ketika Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa dalam surat Al-Baqarah, itu kami akan campakkan cahaya. Barang siapa mendapatkan cahaya itu akan selamat. Ya. Berarti di dunia ini harus kita dapatkan cahaya. Okay. Bukan cahaya bohlam, ya. Bukan cahaya matahari, cahaya Allah. Ya. Jadi dapatkan cahaya itu, insya Allah akan melalui semua, ya, dengan mudah. Ya, melalui kubur dengan mudah, melalui sirat dengan mudah, melalui timbangan dengan mudah, semuanya kalau ada cahaya. Okay. Dan cahaya itu paling ringan, ya. Itu meringankan, itu sebenarnya cepat. Cahaya juga cepat. Ya. Jadi bisa melalui sirat dengan cepat, ya, kalau ada cahaya. Jadi dapatkan cahaya sebelum, ya, terlambat, ya. Bismillah. Minan nuri taqdis. Jadi di sini diberikan cara adalah berzikir dengan makna wahis supaya bisa dapat cahaya. Fatara kullal wujud zahiran binurillah. Dengan cahaya inilah kita bisa melihat segala wujud itu lahir, ya, wujud dengan cahaya Allah. Ya. Karena semuanya, ya, segala sesuatu itu cahaya. Kegelapan pun sebenarnya ada cahaya, karena kurang cahaya. Ya. Kalau sama sekali tidak ada cahaya, tidak bisa terlihat. Jadi kalau bisa terlihat sedikit, berarti ada cahaya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kegelapan. Kurang cahaya. Okay. Karena Allah sudah menetapkan Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi, segalanya. Ya. Berarti selagi ada Allah, ada cahaya. Okay. Jadi jangan hilangkan Allah dari hati. Di saat itulah munculnya kegelapan. Tapi sebenarnya masih ada Allah. Ya. Kalau tidak ada Allah, tidak ada wujud. Ya. Harus ingat. Ya. Wujud itu dari Allah. Allah yang mewujudkan. Berarti ada cahaya. Cuma kita yang belum melihatnya, belum menyadarinya, belum tersinar dengan kuat, ya. Jadi berzikir sampai bersinar, ya. Dan Nabi isyaratkan tidak terlihat itu karena sudah kotor. Jadi harus dikilap, ya. Cermin sudah kotor, tidak bisa, ya, memberikan bayangannya. Jadi zikir itu pengilap. Dan Nabi pernah bersabda segala sesuatu ada pengilapnya, dan pengilap hati itu adalah zikir. Ya. Ya, harus dikilap. Berarti, ya, sudah pernah saya jelaskan pengilapan itu adalah dengan cara kalau terlalu kotor harus kuat, harus sungguh-sungguh. Ya. Kalau sudah bersih, ya, ya, polos sedikit sudah bersih. Ya. Kalau cerminnya sudah bersih, ya. Kalau tidak harus kuat-kuat, ya, supaya kilap kembali. Itu zikir. Qulillaha jahratan, ya. Salah satu zikir itu Allah. Jadi ucapkan Allah itu secara jahar, secara nyaring, ya. Itu karena harus dimulai kalau hati, ya, sudah cermin sudah kotor, jadi harus kuat-kuat. Berarti harus jahar. Ya.
Allahu Allah, 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 dan seterusnya ya. Itu salah satu cara kuat ya. Tapi kalau sudah kilap, sudah bersih, zikirnya tidak perlu kuat-kuat. Ya. Salah satu cara itu letakkan sini. Rasakan denyut jantung. Kemudian setiap denyut itu jadi coba ikut. Dan kalau sudah bisa sambil memasak, sambil mencuci pakaian, sambil ya, denyut jantung itu sirran, secara rahasia. Ya. Wa khalwatan, jadi kalau tidak bisa, jadi harus mengasingkan diri masuk khalwah untuk ya, melatih diri, karena di saat khalwah itu ya, sekarang banyak peluang untuk khalwat ya, COVID. Isolasi mandiri ya. Itu khalwah namanya. Okay. Ya, dari kesibukan dunia semua. Ya, jadi itu. Jadi waktu khalwah itu diulangi nama Allah itu supaya ya, menghilangkan semua pikiran yang lain. Cuma Allah saja. Sambil zikir Allah itu sambil membayangkan alif lam lam ha supaya tidak kemana-mana, pikiran tidak kemana-mana. Ya. Pernah ada seorang ustaz waktu saya ceritakan itu, dia ya, itu bid'ah, dia bilang. Saya bilang, kamu lebih parah lagi. Ya, kamu tiap kali sholat itu terbayang wajah pacar kamu. Ya, apakah itu lebih bid'ah atau dengan bayangan nama Allah lebih bid'ah? Terdiam dia. Memang dia terbayang terus wajah pacarnya. Ya, itu sebabnya Naqsyabandi ya, menganjurkan membayangkan wajah guru untuk mengganti. Tapi kalau Syadzali tidak, Syadzali bayangkan alif lam lam ha ya. Nah, tertulis dengan cahaya ya. Jadi itu teknik, itu tarikat, itu cara ya. Yang penting tidak terbayang yang lain. Ya. Ya. Ya, macam-macam ada. Suka bakso terbayang bakso terus. Suka pizza terbayang pizza terus. Ya, suka tas terbayang tas terus. Ya. Okay. Jadi gantilah dengan nama Allah ya. Ya. Tapi membayangkan wajah guru itu sebenarnya tidak perlu diusahakan. Ya. Akan terjadi. Ya. Kalau kita bayangkan nama Allah, nanti Allah akan munculkan ya, wajah guru. Karena segala apa yang kita cenderung di situ akan muncul gambarannya. Ya. Itu sebabnya dalam Islam itu dianjurkan kita sering baca Quran. Karena Quran itu akan muncul. Ya. Sering berzikir, zikir itu akan muncul. Ya. Sering menuntut ilmu, karena ilmu itu akan muncul. Ya. Dalam tidur pun akan muncul. Ya. Seperti cerita tentang Imam Syafi'i. Ya. Pernah sekali anaknya Imam Ahmad Ibn Hanbal, karena mereka Ahmad Ibn Hanbal temannya Imam Syafi'i. Penasaran karena Ahmad itu memuji-muji Imam Syafi'i terus. Jadi anaknya waktu itu sekitar 10 tahun ingin mengetahui siapa ini Imam Syafi'i.
Ya, akhirnya ya, diundang untuk menginap di rumah Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad ini rajin sholat malam, sepanjang malam. Siang hari rajin puasa. Tapi Imam Syafi'i tidak, dia tidur. Jadi siang hari dia makan. Jadi anak penasaran, di mana letaknya ya, kemuliaan Imam Syafi'i. Anaknya mengatakan, bapak lebih mulia karena lebih rajin. Bapak bilang, Ahmad mengatakan besok, tanyalah pada Imam Syafi'i. Sebelum bertanya, waktu makan sarapan pagi, Imam Syafi'i mengatakan, rumah ini penuh berkah, luar biasa sekali. Semalam waktu saya tidur, saya bisa selesaikan 200 masalah. Yang sedang tidur. Itu karena dia sudah terbiasa dengan menuntut ilmu. Ya, jadi dalam tidur pun dia sadar. Ya. Kalau kita bertambah masalah dalam tidur. Ya, selesaikan 200 masalah dalam tidur. Ya. Itu sebabnya ada ucapan guru-guru kami mengatakan, barang siapa sibuk menuntut ilmu, ketika datang ajal tidak terasa. Karena dia masih sibuk dengan ilmunya. Amin, amin, alhamdulillah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ada 3 perkara sama nilainya, ya, begadang, yaitu sholat malam, ya, beribadah waktu malam, termasuk baca Quran semua, menuntut ilmu, dan membahagiakan. Ya, kalau sudah punya suami istri, membahagiakan satu sama lain itu pahalanya sama. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, saya memilih menuntut ilmu. Karena beliau cenderung pada menuntut ilmu. 3-3 sama pahalanya menurut Imam Syafi'i. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita ya mazhab Imam Syafi'i, dari saya cerita tentang Imam Syafi'i. Ya. Tapi sebenarnya imam-imam yang lain juga luar biasa. Ya. Kita selalu cerita siapa yang kita cenderung, ya. Barang siapa mencintai sesuatu, dia akan banyak membicarakannya. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau cinta pada Allah, banyak bicara tentang Allah. Di situ bisa kita menggunakan kondisi itu sebagai tolok ukur apa yang kita cintai. Perhatikan hari itu. Kalau bisa direkam, ya. Banyak bicara tentang kerja, berarti kita mencintai kerja kita. Banyak bicara tentang ini, tentang itu yang kita cintai. Oke, alhamdulillah. Ataupun kita lihat sendiri, Facebook, WhatsApp, semua yang kita tulis. Rujuk kembali saja. Di situ kita tahu ya, apa yang kita cintai. Ya, dan siapa yang kita cintai. Terlihat. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi harus kulillah jahratan, secara jahar, ya. Wasirran wa khalwatan, ya. Jadi sirran itu lawannya jahar. Khalwatan itu mengasingkan diri, ya. Jadi untuk bisa konsentrasi. Jadi itu sebabnya dalam sufi selalu ya memilih untuk berkhalwat atau istilah uzlah, ya. Jadi sekarang zamannya untuk uzlah, ya. Jadi manusia sudah mengabaikannya, jadi Allah paksakan, ya. Harus, ya, banyak orang harus isolasi mandiri, ya. Itu gunakan waktu kalau harus, ya. Kalau sudah positif, ya, masuk ke kamar khusus, tempat khusus, ya, banyak berzikir. Gunakan waktu itu, karena Allah yang memilih kita, tidak semua. Ya. Jadi kalau terpilih untuk, ya, dan Allah mengurusnya, gaji terus
makanan diberi, semua. Ya, persis seperti khalwah. Ya. Cuma harus beritahu guru supaya guru tambahkan instruksi. Ya. Dan sudah sempurna. Allah pemudahkan. Ya. Jadi manfaatkanlah. Ya. Kalau ya, jadi apakah positif itu positif? Ya, tergantung pada kita ya. Alhamdulillah. Ya, kita harus paham ya. Fata'atika nafhatan. Nafhah, nafahat itu adalah pemberian, ya, dan juga berarti hembusan, ya, hampir sama dengan nafakhah, ya, nafahat itu ada pemberian rohani. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berzikir secara jahar, secara sir, secara khalwat, ya, Allah akan memberikan pemberian, ya. Tubnika fi dzatillah, yaitu pemberian itu adalah memfanakan kita, mensirnakan kita dalam zat Allah. Ya, karena kita tidak bisa memahami Allah, tidak bisa melihat Allah, tidak bisa semua itu kecuali kita fana. Ya. Kalau orang mengklaim bahwa dia melihat Allah, tapi dia tidak fana, bukan, dia melihat sesuatu yang lain. Ya. Dia harus fana, ya, baru bisa melihat Allah. Ya. Itu sangat penting. Dan itu harus bisa diusahakan dengan sungguh-sungguh, senantiasa berzikir, insya Allah. Ya. Awalnya melihat cahaya Allah. Ya. Nabi pernah ditanya, ada dua hadis. Ya. Apakah Nabi sudah melihat Allah? Nabi menjawab, nuran atau nurun, ada dua. Ya. Sebuah cahaya atau hanya cahaya. Ya. Anna arahu. Anna itu ada dua pengertian yang bertolak belakang. Anna, bagaimana bisa saya melihatnya? Cuma sebuah cahaya. Lihat matahari saja sudah tidak bisa. Jadi gelap, ya. Anna arahu. Ataupun anna bisa juga, itulah yang saya lihat. Ya. Jadi tidak bisa menggambarkan Allah bagaimana, tapi bisa dirasakan. Ya. Ataupun Sayyidina Ali mengatakan, Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi. Ya. Saya melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Ya, bi'aini qalbi. Jadi mata hati, kalbu saja yang bisa melihat. Mata ini tidak bisa. Tapi ada hadis mengatakan di hari kiamat bisa. Ya. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Mata kita sudah berubah, bukan mata seperti di dunia. Ya. Okay. Itu sebabnya bisa. Ya. Tapi bagaimana tidak. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana karena kita belum ada di sana. Okay. Okay. Jadi hari kiamat insya Allah bisa. Tapi di dunia bisa dengan mata hati. Okay. Bisa merasakan keagungan Allah, ya, kebesaran Allah, ya, ketinggian Allah. Itu pun kita tidak bisa. Kita bisa mengatakan ketinggian, tapi bukan tinggi di sana. Ya. Karena kita tidak boleh menempatkan Allah. Ya. Sebenarnya kalau kita tunjuk ke sana, sebenarnya kalau menurut alam ini tidak di sana lagi, karena bumi berputar. Ya. Nah, orbit lagi bergerak. Nah, matahari bergerak juga. Jadi sudah kemana-mana itu. Bukan di sana lagi. Ya. Itu sebabnya sebahagian ulama membolehkan tunjuk ke atas.
Ya, kalau memahaminya. Ya, bukan berarti duduk di atas sana, bukan. Itu ada yang salah paham. Ya, menempatkan Allah itu salah. Ya. Itu seperti bersemayam di atas arasy. Kita tidak tahu karena pengertian arasy itu lain lagi. Bukan seperti kursi yang kita duduk di sini. Kan, ya. Apalagi mengatakan melihat Allah duduk di langit, kursi yang sangat besar. Bukan. Itu malaikat. Nabi melihatnya ketika Nabi rasa takut. Ya. Ada tentang pertama kali Nabi melihat Jibril yang sebenarnya, itu di langit. Ya. Di atas kursi yang besar. Dalam hadis mengatakan setan pun ada arasnya untuk ya, menandingi Allah. Setelah ada Allah sebutkan arasy, setan membuat kursi, iblis membuat kursi yang sangat besar di atas air, ya, dan duduk di sana. Tapi yang ya menemui beliau itu pengikut-pengikutnya, setan-setan, setan kalangan jin dan manusia. Oke, jadi setan pun punya ya arasy menurut hadis. Ya. Tapi besarnya luar biasa besar. Ya. Kita tidak bisa melihatnya kecuali orang tertentu yang Allah bukakan. Ya. Secara umum tidak. Ya. Jadi kalau melihat mengatakan Allah duduk di atas kursi di atas sana, mungkin yang dilihat itu iblis. Ya. Sebagaimana cerita seorang muridnya dari Syekh Muhammad bin Habib, datang satu malam pada gurunya mengatakan, saya melihat Allah besar sekali di langit. Ya. Syekh Muhammad bin Habib mengatakan, lain kalau melihat ludahi. Ya. Terkejut murid itu. Tapi dia ingat, jadi, kali berikutnya dia melihat ludahi hilang. Jadi cerita pada gurunya, itu setan, itu bukan Allah. Ya. Jadi jangan gambarkan Allah begini begitu. Ya. Kita tidak mampu, okay? Tidak bisa. Tapi secara cahaya bisa, rasa bisa. Ya, harus rasakan saja kehadiran Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah, keagungan Allah. Ya, rasakan. Okay? Itu pemberian dari Allah. Raqib Jamal al-Habib, okay. Yang harus diperhatikan itu ya adalah keindahan. Jamal, sisi jamalnya Allah. Jangan perhatikan jalannya Allah. Ya. Kalau kita perhatikan keindahan, hati senang. Ya. Tapi kalau kita perhatikan kejalanan Allah, ya, keperkasaan Allah itu, hati akan jadi sempit, akan susah, akan sedih. Ya. Jadi jangan perhatikan itu, perhatikan. Ya. Yang hadis mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Yang dimaksudkan itu adalah akhlak Allah yang jamal, bukan yang jalal. Ya. Allah itu menghidupkan, itu jamal. Allah mematikan. Jangan kita mulai mematikan yang lain. Okay. Allah itu ya, maha pemaaf, itu jamal. Allah itu suka membalas dendam, jangan. Ya, intiqam, itu jalal, itu hak Allah. Ya, khusus pada Allah, bukan untuk kita. Jadi kalau berakhlak dengan akhlak Allah itu akhlak jamalnya Allah, ya, bukan akhlak jalannya Allah. Ya. Kecuali dalam satu kondisi, bukan kita yang lakukan. Ketika kita menjadi makmur, yang diperintahkan seperti Nabi Khidir, ya, ketika itu ya, terlaksananya kejalanan Allah. Ya. Tapi tanpa wa ma fa'altu min amri,
Saya tidak melakukan itu dari perintah nafsu saya, bukan. Itu perintah Allah, lain lagi. Okay. Itu orang yang sudah suci hatinya, yang tidak ada niat lain kecuali Allah saja. Ketika itu dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ya. Okay. Itu ketika itulah dia bisa terwujud itu. Kalau tidak, kalau kita coba-coba sendiri, selalu nafsu kita. Ya. Ketika sampai tahap itu, baru bisa memahami wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah yang melempar di saat itu. Tapi kalau kita melempar, kita yang melempar, ya. Karena nafsu kita marah pada orang itu. Ya. Banyak ayat Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Itu untuk sampai tahap ini, tahap yang sudah tidak ada nafsu. Ya. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, jangan mengatakan Allah yang membuat kita. Nah, memang nafsu kita, ya. Itu sebabnya kalau kita berbuat baik, bukan kita yang berbuat baik. Ya. Serahkan pada Allah. Kalau kita berbuat jahat, kita yang berbuat jahat. Jangan serahkan pada Allah. Ya. Saya paham, itu cara. Nah, ini namakan tarikat. Tarikat atau memahami cara. Ya. Jadi kita kalau tidak baik, salahkan diri kita. Kalau baik, jangan memuji diri kita. Memuji Allah. Itu tarikat, ya, cara. Ya. Jadi, kalau begitu melatih diri untuk selalu ingat Allah, ya. Itu secara makna, kalau ingat Allah, insya Allah akan muncul cahaya. Ketika muncul cahaya, hilang diri kita. Karena diri kita ini gelap. Ya. Cahaya Allah akan mengambil alih. Dan ketika cahaya Allah mengambil alih, tidak ada diri kita lagi. Itu yang dimaksudkan sudah fana. Fana, nafsu sudah tidak ada. Kegelapan sudah hilang. Ya. Okay. Yang hak datang, yang batil sudah menghilang. Ya. Innal batilah kana zahula. Karena yang batil itu pasti akan menghilang. Ya. Ketika cahaya sudah masuk. Ya, itu salah satu khasiat zikir, ya. Huwal qaribun mujib, karena dia itu sangat dekat dan sangat menjawab semua keinginan kita. Ya. Segala doa kita, segala harapan kita semua. Allah itu sangat dekat. Ya. Ya'tika fathun gharib, dia akan memberikan pembukaan yang luar biasa. Ya. Ada yang tulis qarib, tapi sudah ada qarib jadi gharib, yang luar biasa, pembukaan yang luar biasa. Tuhyi bisyuhudillah, kalian akan menjadi hidup, akan dihidupkan, ya, dengan penyaksian Allah. Ya. Waktu menyaksikan Allah, ada sisi lain yang muncul. Itu yang masukkan hidup. Berarti manusia itu an-nasu mauta wa ahli ilmi hayya. Manusia itu semuanya sudah mati kecuali orang yang berilmu, ilmu yang benar, itu yang hidup. Ya. Ataupun hadis lain mengatakan an-nasu niyam. Manusia itu tidur. Ketika sangkakala ditiup baru terbangun, tapi sudah terlambat. Jadi bangunlah sebelum, ya, dibangunkan. Ya. Dan matilah sebelum dimatikan. Berarti hiduplah sebelum dihidupkan. Ya. Paham?
Jadi berarti segala sesuatu tersembunyi di sebalik. Ya. Jadi harus orang yang punya inti selalu memperhatikan sebaliknya. Ya. Alhamdulillah. Ya, cukup ya, nanti kita teruskan. Ya. Jadi nanti masuk ke alam ghaib. Oke, kita bahas lagi. Insyaallah. Masih panjangnya. Ya, jadi berzikirlah dengan sungguh-sungguh. Ya, laksanakan dengan benar. Jangan ditambah, jangan dikurangkan. Ya, diperhatikan, jangan lalai. Ya, apa yang kita lakukan. Jangan seperti keledai sudah hilang. Ya. Oke. Ya. Jadi Rumi sudah ingatkan kita sejak lebih dari 1000 tahun dulu. Berarti dari dulu sudah ada masalah. Ya. Dan manusia suka lalai. Ya. Saya cuma mengulanginya, mengingatkan saja. Ya. Dari dulu sudah ada masalah. Ya. Jadi ketika berzikir, perhatikan artinya, perhatikan khasiatnya, perhatikan semua, supaya kita dapat manfaat seutuhnya. Okay. Itu sebabnya terus menuntut ilmu, terus berguru, terus mendengarkan, terus amalkan, dan amalkan dengan sungguh-sungguh. Ya, okay, insyaallah. Jadi kalau nanti Allahu Akbar sudah naik, ya, kan Nabi sudah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Berarti harus naik. Ya. Kalau masih di sini belum naik. Ya. Kita berkelana, bukan Isra, bukan Mi'raj. Menjelajah. Ya. Kemana-mana. Ya. Ya, ke mall, kemana-mana. Ya, assalamualaikum baru kembali. Ya. Ya, harus belajar Isra dan Mi'raj ya. Ya, karena ini bulannya. Ya. Jadi ya, as-salatu mi'rajul mu'min ya. Jadi harus naik. Ya, oke. Okay. Ya, malah ada yang turun ke bawahnya. Ya, alhamdulillah. Oke, okay. Ya cukup ya. Insyaallah nanti kita bahas alam ghaib ya. Itu. Alhamdulillah. Ya cukup. Alhamdulillah. Oleh barakati Rasulullah ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah.